Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika kelas B. Ada saya sendiri Sri Putriana, ada Fitria Rafikah Cahyani, ada Hairul Anwar, Arif Rahman Hakim, dan Ahmad Hidayatullah Nur Pratikta. Di video kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai materi Circular Queue. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuk pada definisi. Circular queue merupakan struktur data linear di mana pengoperasiannya dilakukan berdasarkan prinsip FIFO, yaitu first in first out, dan di mana posisi terakhir terhubung dengan posisi pertama dan membentuk lingkaran. Nah, circular queue sendiri ini memiliki dua properti. Yang pertama, front, yaitu item yang berada paling depan, dan yang kedua yaitu rear, item yang berada paling belakang. Saya akan melanjutkan materi, yaitu untuk kasus antrian QW pada umumnya kita dapat menambahkan banyak elemen hingga antrian QW menjadi penuh atau full. Namun setelah antrian QW telah penuh, kita tak dapat lagi menambahkan elemen berikutnya, bahkan sekalipun ada ruang atau space di depan antrian QW. Fungsi pada circular QW terbagi menjadi 3, yaitu NQW. Fungsi ini digunakan untuk memasukkan elemen ke dalam antrian melingkar. DQW, fungsi ini digunakan untuk menghapus elemen dari antrian melingkar. Display QW, fungsi ini digunakan untuk menampilkan elemen di dalam antrian melingkar. Sekian dan terima kasih. NQ adalah fungsi yang digunakan untuk menambahkan sebuah elemen ke dalam circular queue. Di dalam sebuah circular queue, elemen baru tersebut selalu ditambahkan pada posisi belakang. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Apakah antrian full? Kedua, cek jika antrian penuh, maka tampilkan queue penuh. Jika tidak penuh, maka kita tambahkan elemen. Bismillahirrahmanirrahim. The queue adalah fungsi yang digunakan untuk menghapus sebuah elemen dari circular queue. Di dalam circular queue, elemen yang telah ada sebelumnya selalu dihapus dari posisi depan atau front position. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Cek apakah antrian atau queue empty atau kosong. 2. Jika antrian queue kosong, maka tampilkan queue kosong. Jika tidak kosong, lanjutkan ke langkah selanjutnya untuk menghapus elemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah script kode C++ mengenai circular queue array. Sebelum itu saya mohon maaf bila saya tidak menjelaskan dengan laptop secara video shoot dikarenakan performa laptop yang kurang memadai. Oke, maka dari itu kita langsung saja. Pada gambar script kode ini kita bisa lihat ada include iStream dan define size 5. Define size 5 itu adalah jumlah data yang bisa dimasukkan ke dalam antrian atau queue. Nah, di bawahnya lagi ada using namespace, std, kelas antrian, di dalamnya private, dan di dalam ada variable integer, data, size, depan dan belakang. Dan di bagian publik ada sebuah antrian yang dimana itu adalah untuk menentukan titik depan dan titik belakang sebuah antrian atau queue. Selanjutnya lagi di bawahnya ada yaitu boolean is full, ya, dimana itu adalah sebuah operasi menentukan apakah sebuah antrian atau queue telah penuh atau tidak. Dan di bawahnya lagi itu juga sama, namun untuk menentukan apakah queue tersebut kosong atau tidak. Selanjutnya yaitu void NQW, yang dimana itu adalah sebuah operasi untuk menambahkan sebuah data ke dalam antrian. Nah, di bawahnya lagi itu adalah integer DQW, yang dimana untuk operasi untuk menghapus sebuah data di dalam antrian atau queue. Selanjutnya itu adalah void display, yang dimana adalah sebuah operasi untuk menampilkan banyak data di dalam antrian dan titik depan dan titik
belakang pada antrian atau queue. Dan selanjutnya kita memasuki ke integer main, yang dimana di dalamnya terdapat antrian key. Antrian key ini adalah untuk mengeksistensi antrian ke dalam integer main. Nah, di bawahnya ini kita melakukan operasi menghapus sebuah data, namun hal tersebut gagal karena disebabkan oleh dalam antrian atau queue tersebut belum ada terdapat data. Nah, di bawahnya lagi kita menambahkan sebuah data angka dari 1 sampai 5. Namun dikala kita menambahkan sebuah data angka 6, terjadi kegagalan yang disebabkan karena data di dalam antrian atau queue tersebut telah penuh atau full. Nah, di bawahnya lagi kita menampilkan data yang di dalam antrian dan titik depan dan titik belakang antrian tersebut. Lalu selanjutnya kita menghapus sebuah data di dalam antrian, lalu kita menampilkan lagi data yang di dalam antrian atau queue dan titik depan dan titik belakang sebuah antrian. Di sini kita bisa lihat ada perubahan pada data dan titik depan belakang sebuah antrian tersebut. Nah, selanjutnya lagi kita menambahkan data angka 6, lalu kita tampilkan lagi, lalu kita menambahkan lagi data angka 8. Namun hal tersebut gagal karena disebabkan oleh dalam antrian tersebut telah penuh atau full. Nah, berikut salah satu gambar hasil output pada script kode C++ mengenai circular queue array. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu pada saat kita memasukkan data angka 6 terjadi perubahan pada titik depan dan titik belakang. Dan titik belakang ini terletak di baris 0, sedangkan titik depan terletak di baris 1. Dan mengapa hal demikian itu terjadi? Hal tersebut terjadi dikarenakan karena karakteristik pada antrian atau queue yang dimana kedua ujungnya itu terhubung. Nah, jadi yaitu setelah data terakhir itu, maka selanjutnya itu adalah data yang paling awal. Sekian dari kelompok kami. Bila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.